Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak kelas 5 MI Darwata Glempang yang soleh dan soleha? Semoga sehat ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran daring tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 bersama Bu Guru Ibu Uun Fitriana Rahma, mahasiswa PPL dari Unuga Cilacap. Sudah siap ya? Siapkan semangat dan kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia serta peristiwa-peristiwa heroik dalam mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Hari ini kita akan bahas siapa proklamator kemerdekaan Indonesia serta peristiwa-peristiwa rakyat Indonesia dalam mendukung proklamasi kemerdekaan. Anak-anakku sekalian, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh dua proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengarkan dengan baik dan hikmat ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berikut adalah foto atau gambar ketika Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah foto naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disebut sebagai tokoh proklamator Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai beliau ya. Insinyur Soekarno merupakan tokoh proklamator yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Beliau merupakan insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung. Beliau memiliki peran penting dalam proklamasi, yaitu menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang beliau buat bersama Muhammad Hatta, kemudian dibacakan kepada rakyat Indonesia. Setelah itu, beliau juga diminta untuk menandatangani teks proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Tokoh proklamator yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau pernah menempuh pendidikan di negara Belanda. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ikut menandatangani naskah proklamasi yang beliau buat bersama Insinyur Soekarno. Perjuangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menjadikan beliau sebagai salah satu pahlawan di Indonesia. Pada tahun 1986, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
diberikan gelar Pahlawan Proklamator dan Pahlawan Nasional pada tahun 2012 yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta memberikan rasa gembira dan sukacita bagi bangsa Indonesia, namun tidak untuk para sekutu dan Jepang. Mereka tidak setuju akan kemerdekaan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, sehingga mereka melakukan beberapa penyerangan kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang ingin mempertahankan kedaulatan kemerdekaan mereka pun melakukan perlawanan. Adapun peristiwa heroik yang dilakukan oleh para pejuang dalam mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah peristiwa di Surabaya, yaitu peristiwa penyobekan bendera merah putih biru oleh rakyat Indonesia di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. Kemudian peristiwa Yogyakarta diantaranya adalah seluruh pegawai melakukan aksi mogok bekerja dan meminta kepada pihak Jepang supaya menyerahkan semua kantor Jepang ke Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 26 September 1945. Selain itu juga terjadi demo dari para pemuda Indonesia untuk merebut senjata dan peralatan milik Jepang. Setelah Surabaya dan Yogyakarta, pertempuran besar juga terjadi di kota Semarang selama 5 hari. Pertempuran tersebut diawali tanggal 15 Oktober 1945 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1945. Peristiwa tersebut terjadi karena pasukan Jepang yang melakukan serangan ke kota Semarang kemudian dilawan oleh TKR dan Laskar Pejuang Indonesia. Pertempuran tersebut merupakan perlawanan besar dari rakyat Indonesia terhadap serangan Jepang. Perlawanan juga terjadi di kota Aceh yang terjadi tanggal 6 Oktober 1945, di mana para pemuda Aceh berhasil mengambil alih kantor-kantor pemerintahan Jepang, kemudian mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kemerdekaan. Sebagai rakyat Indonesia yang hidup di alam kemerdekaan, seharusnya kita selalu berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tugas kita selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif agar Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin maju dan tidak kalah dengan bangsa yang lain. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keberagaman sangat banyak. Keberagaman tersebut meliputi suku, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga setiap daerah memiliki adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda. Karena hidup dalam keberagaman, maka hendaknya kita semua selalu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Antara lain, yang pertama bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Kemudian menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain, memberikan kesempatan kepada teman untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing, serta menghidupkan rasa saling bertoleransi agar negara kita selalu rukun dan damai.
itu saja materi hari ini. Untuk lebih memperkaya pengetahuan kalian, silakan anak-anak baca buku tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Selamat membaca dan memahami ya. Jangan lupa tetaplah jadi anak-anak yang selalu mematuhi protokol kesehatan. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang. Semoga pemberian materi hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu pada materi berikutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.